Halo semua, kembali lagi bersama saya, Matthew Stephen Vanuel Sinaga dengan NIM 2106985. Saya dari kelas Agroteknologi A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan G-Form atau Google Form sebagai lanjutan tugas atau project UAS yang akan saya jelaskan melalui video ini. Tugas ini atau project ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas atau dalam mata kuliah komputer yang dibimbing oleh Bapak Rahmat. Saja, saya akan share screen. Nah, oke. Di sini sudah langsung ada di Google. Menggunakan browser Google. Akan ke Drive. Ini adalah langkah pertama dalam pembuatan form. Kemudian kita masuk, sign in. Draft saya tadi sudah masuk. Tinggal ya teman-teman. Oke. Kita bisa lihat di sini, ini tampilan dari Drive saya. Di sini kan ada My Drive. Kemudian kita klik bagian ini. Nah, bisa dilihat ada beberapa pilihan. Ini ada Google Docs, Sheets, Slides, dan Google Form. Yang kita akan buat saat ini adalah Google Form, langsung saja. Oke, ya. Ini adalah tampilan dari Google Form yang akan kita buat. Nah, di sini ada beberapa fitur, bisa kita lihat bersama. Di sini adalah yang pertama ini paling atas, adalah judul form yang akan kita buat. Bisa isi, kemudian saya jelaskan dulu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa buat. Kemudian di sebelahnya ini ada jawaban-jawaban sesuai apa yang kita minta nantinya. Seperti misalnya short answer, kalau misalnya pertanyaan kita hanya membutuhkan jawaban yang singkat, bisa menggunakan short answer, nanti akan dijelaskan melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buat sebentar. Kemudian paragraf, multiple choice, check boxes, drop down, dan sebagainya. Kemudian di samping ini juga ada beberapa fitur seperti menambahkan pertanyaan, import question, menambahkan gambar, video, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita buat. Dari judul. Untuk judul, nah kita akan buat, coba seleksi bola pertama. Sih judulnya tergantung apa tujuan kita membuat form ini. Nah, setelah itu sudah, kita langsung lanjut ke pertanyaannya. Oke, biasanya kalau membuat form tentunya nama dulu ya, apalagi yang berkaitan dengan pendaftaran seperti itu. Nama tentunya kita perlu jawaban singkat saja. Nah, ini sudah otomatis sepertinya dari Google-nya, jadi nggak perlu kita. Nah, setelah nama, kita bisa lanjutkan ke pertanyaan lainnya. Seperti misalnya tanggal lahir. Ini juga formnya sendiri sudah otomatis langsung meminta jawaban dalam bentuk date, jadi kita nggak perlu atur-atur lagi. Oke, selanjutnya apa yang kita minta? Nah, di sini ya usia sudah langsung tanggal lahir ya. Mungkin jurusan mungkin kita ubah pilihannya, multiple choice. Oke. Kita buat option satunya, ya dalam fakultas kan ada beberapa jurusan teknologi. Tambah juga optionnya. Nih, option. Kemudian oke, agribisnis. Satu lagi ya. Ya misalnya PH.
Nah, nanti responden atau yang mau mengisi form ini, mereka akan melihat 3 pilihan ini dan bisa memilih salah satunya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, tergantung apa yang kita minta. Misalnya kita minta lagi dalam sepak bola kan ada beberapa posisi pemain. Jadi misalnya kita meminta data tentang pemain itu, orang tersebut bisa main di posisi apa. Nah, kita bisa masukkan pertanyaannya. Posisi dalam dengan bola. Ini kan jawabannya ada beragam nih. Kita bisa buat multiple choice juga. Multiple seperti ini. Nah, atau check boxes juga bisa. Dan yang pertama ada goalkeeper tentu. Kemudian kita tambah pemain belakang. Oke. Dan lagi gelandang, pemain tengah. Terakhir pemain depan. Othernya kita remove aja ya. Tadi juga othernya bisa kita remove. Nah, bentuknya itu. Nah, kita bisa tambahkan beberapa pertanyaan lain. Nah, seperti misalnya terkuat. Bola kan bukan, kita juga butuh informasi tentang kaki terkuat si pemain supaya kita bisa menentukan posisinya atau yang lainnya dan sebagainya. Coba kuat. Nah, kita bisa juga menggunakan opsi multiple choice lagi. Nah, kanan, terus kita tambah opsinya kiri, atau mungkin dia bisa kedua kakinya sama baiknya digunakan keduanya. Nah, oke. Tidak mungkin ada lain kan? Dia tidak menggunakan kaki. Kita remove saja ini bagian mana ada. Remove. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini di bawah ini ada fitur duplikat untuk menggandakan atau menduplikasi, menghapus, require. Nah, ini penggunaannya adalah seperti ini. Misalnya pada pertanyaan yang diwajibkan harus mengisi, memberi jawaban, maka kita bisa mengaktifkan ini. Nah, jika kita sudah aktifkan, maka berarti pertanyaan ini mau tidak mau harus diisi dan memang diperlukan jawabannya. Nah, karena ini diperlukan, kita aktifkan saja semuanya. Oke. Nah, bisa buat pertanyaan-pertanyaan tambahan untuk menambah informasi apa yang kita minta. Misalnya, klub favorit. Nah, kan bisa pakai short answer saja karena hanya untuk menyebutkan satu atau dua klub mungkin, jadi nggak perlu panjang-panjang. Selanjutnya kita bisa tambah pemain favorit. Sama dengan favorit berarti yang kita minta tidak banyak, sedangkan short answer. Nah, tambah lagi di
Ini kita mau menanyakan kenapa, oh bukan kenapa, pengalaman bermain sepak bola sebelumnya. Ini kan butuh penjelasannya. Bisa kita gunakan paragraf untuk boleh nanti respondennya mengisi jawaban yang panjang. Akhir mungkin kita tambahkan dulu juga pertanyaan prestasi. Manakala mungkin kita membutuhkan informasi tentang prestasi pemain untuk menambah informasi kita, ya seleksinya bisa dilakukan dengan lebih efektif atau lebih mudah. Jadi kita tahu pemain ini berkualitas atau tidak. Ini juga bisa menggunakan paragraf. Namun tidak seperti tadi yang sebelumnya kita aktifkan tombol required, artinya pertanyaannya harus dijawab. Nah, yang seperti ini klub favorit, pemain favorit, pengalaman dan prestasi, mungkin ada baiknya tidak diaktifkan karena ini juga bukan informasi yang benar-benar harus dibutuhkan hanya untuk mengungkap ya. Bisa diisi ataupun setelah sudah jadi, nah kita bisa lihat semua dulu. Oke. Nah, di bagian atas ada customize tema. Kita bisa memilih tema dari form yang akan kita cetak atau buat. Saya sih lebih suka menggunakan warna ini, jadi saya tidak akan ganti. Biarkan saja. Oke. Selanjutnya, ini ada Ando dan Rido. Oke, tidak perlu karena sudah bisa, sudah bagus. Ini kita akan lakukan pengecekan preview dari form yang kita telah buat. Oke, ini tampilannya ketika form ini akan dibagikan kepada responden yang akan menjawab. Coba isi ya, hanya saya sendiri, namanya Matthew, Stephen, Vanuel. Nah, oke. Date, day, month, year. Saya lahir 14, bulan 5, 2003. Lupa nih, jadi harus diisi jawaban 2003. Oke. Jurusan agroteknologi terkuat. Nah, saya ini sendiri sebenarnya kanan. Oke, posisi dalam permainan. Saya si gelandang. Kemudian klub favorit. Jadi juara. Champion. Pemain favorit. Apalagi kalau Ronaldo. Nah, pengalaman bermain sepak bola sebelumnya, saya juga bermain ya bersama teman-teman. Jadi saya isinya bermain dengan teman-teman di sekitar lingkungan rumah saya. Terakhir prestasi. Saya kan juga belum ngapa-ngapain dalam sekolah, cuma terhobi, jadi saya tidak isi. Mungkin bisa di skrip kan bahwa saya tidak memiliki prestasi di bidang sepak bola. Nah, inilah bentuk form yang akan tampilan form yang akan dilihat oleh responden atau yang akan mengisi. Nah, ini sudah form yang sudah selesai kita buat dan bisa siap dibagikan. Kita akan coba submit, dikirim. Oke. Ya. Sebelumnya di sini kan, ya. Sini sudah tertera, ada satu respon. Sebagai pembuat form, kita bisa melihat data yang sudah terkirim. Nah, di sini ada gelandang 100%, favorit, dan berisi jawaban-jawaban yang sudah diisi oleh responden. Nah, menjelaskan sedikit lagi, di sini ada setting tadi di bagian ini kita bisa mengatur
banyak hal tentang formnya. Ini bisa dibuat sebagai kuis, assign find values, bisa dinilai nantinya, response, manage how response are collected and protected. Nih, teman-teman bisa mungkin mengatur apakah harus dikumpulkan atau di apa email address-nya atau alamat emailnya. And copy bisa kita atur nanti. Kemudian allow response editing, jadi tidak sempat kita atur. Ini teman-teman bisa atur, dan ini juga penting, limited to one response. Seharusnya juga kita tadi bisa kan dan masih bisa kita aktifkan karena belum dikirim. Nah, kalau sudah di setting seperti ini nanti respon dan hanya bisa mengisi satu kali form yang kita tahu. Oke, sepertinya sudah. Oke, kita akan stop share screen-nya. Oke, jadi teman-teman begitulah cara pembuatan Google Form. Secara singkat dan semampu saya bisa jelaskan. Adapun lebih dan kurangnya, saya mohon maaf, mohon dapat dimaklumi. Terima kasih, sampai jumpa kembali.